Kita masuk ke segmen keempat, Pak. Setelah kita lihat yang gelap-gelap, kita ingin lihat yang terang, Pak. Jadi, mari apa sih, Pak, nih kalau ke depan nih ya, Pak, kita alihkan pandangan kita ke depan. Apa kira-kira tantangan utama yang akan dihadapi bisnis fintech, katakan 5 atau 10 tahun ke depan di Indonesia, Pak? Ya, peluang eh, peningkatan teknologi melalui fintech di Indonesia itu masih sangat luas, Pak Roy, Pak Budi, karena masyarakat Indonesia masih cukup banyak yang unbanked ataupun underbanked gitu ya, sehingga teknologi ini bisa debottlenecking gitu dan memberikan akses kepada masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan secara lebih mudah dan murah. Dan harapannya ini kan membantu pemerintah juga ya. Selama ini kita lebih dari 1 dekade pertumbuhan kita cukup stuck di 5% gitu ya. Dengan digitalisasi pertumbuhan ekonomi kita harapannya sih bisa turut membantu cita-cita pemerintah untuk naik pertumbuhannya ke tingkat 8% gitu. Dan dalam 10 tahun ke depan ini cukup exciting gitu ya dengan peningkatan inovasi teknologi. Tadi artificial intelligence sekarang udah mulai banyak masuk yang ke generative artificial intelligence gitu. Jadi itu pasti sangat membantu dalam hal layanan, lebih efisien, lebih murah, dan lebih tepat sasaran juga, gitu ya. Karena database-nya eh, bisa melakukan data analytics yang lebih baik, gitu. Dan kemudian dari sisi cyber security-nya juga diharapkan bisa lebih baik lagi gitu dengan big data tadi, fraudster, scammers itu lebih efektif juga combating fraudster dan scammers. Lalu kemudian yang saya kira ke depan akan jadi enabling untuk industri fintech adalah embedded finance gitu atau open finance gitu. Selama ini kita udah ada open API, menyentuh sedikit ke open banking gitu, tapi dengan nanti data aggregations misalkan jadi data-data dari perbankan bisa diolah sebagai big data untuk industri fintech, melakukan layanan yang lebih terpersonalisasi gitu ya. Karena kan pasti kebutuhan lalu kemudian kemampuan eh, nilai aset yang sudah dikumpulkan antara Pak Roy, Pak Budi, dan saya pasti beda-beda gitu. Jadi kalau selama ini mungkin template-nya kita eh, profil resiko itu cuma konservatif, moderat, agresif gitu. Nanti bisa lebih banyak nih matriks variasinya gitu. Jadi bisa lebih ada penyesuaian juga untuk eh, dari sisi pinjaman ataupun sisi investasi gitu, dan pengelolaan aset ataupun kekayaan dari konsumen fintech ini sendiri. Dan yang ketiga saya kira yang tidak kalah penting ini juga regulasi di Indonesia semakin matang gitu ya untuk industri fintech. Dari 2023 kita sudah punya undang-undang P2SK atau Omnibus Law di mana untuk kali pertama fintech itu diregulasi di tingkat undang-undang gitu ya atau peraturan tertinggi di Indonesia. Karena sebelumnya kan hanya diatur POJK, diatur Permendag, diatur peraturan Bank Indonesia gitu ya. Sekarang ada satu acuan undang-undangnya. Dan kemudian undang-undang ini juga diturunkan dengan peraturan-peraturan pemerintah, peraturan OJK, peraturan BI, tapi jadinya lebih komprehensif gitu ya, karena memiliki acuan yang sama. Dan dalam 2 tahun terakhir juga 2023-2024 banyak implementing regulation dari Undang-Undang P2SK ini yang sudah ada. Tapi ke depan masih ada beberapa PR-nya yang sebenarnya juga bisa meningkatkan atau mendorong inovasi di teknologi sektor keuangan gitu. Salah satunya regulatory sandbox di OJK yang sekarang masuk ke fase 2 atau versi baru gitu ya. Di mana juga sekarang ada beberapa inovasi baru seperti tokenisasi gitu, baik itu untuk emas, lalu kemudian untuk surat berharga negara gitu ya, yang tadi SBN itu sudah cukup retail 1 juta, tapi nanti bisa mungkin lebih murah lagi gitu, bisa diakses oleh masyarakat. Itu saya kira sangat exciting dan bisa memberikan inklusi keuangan yang lebih luas lagi untuk kelompok masyarakat Indonesia yang mungkin masih di level di mana kemampuan cara ekonominya belum masuk ke dalam middle income gitu atau middle income yang baru gitu. Dan harapannya
5 atau 10 tahun mendatang bisa naik ke jenjang berikutnya. Jadi bukan masuk atau bukan tetap berada di middle income trap, tapi jadi kelompok masyarakat Indonesia yang sejahtera. Wah, ini kelihatannya prospeknya cukup cerah kan memang terkait dengan jumlah penduduk Indonesia yang 200-an juta ya Pak ya. Dan mungkin penetrasinya masih belum maksimal Pak. Nah, tentu saja terus kebanyakan unbankable Pak ya. Jadi inklusi juga akan meningkat. Nah, kemudian pertanyaan mendasar nih Pak, kan mereka berinteraksi sebagian mungkin pindar Pak ya. Tentu saja kita nggak bicara pinjol yang apa namanya lintah darat lah katakan gitu ya. Pertanyaan basic sebetulnya ya. Dengan perkembangannya dengan pusat, potensi yang besar, Pak. Nah, potensi kredit macetnya atau delinquency rate-nya itu tinggi nggak, Pak? Mengingat masyarakat kita juga masih berkemampuan rendah ya, Pak. Hmm. Belum apa literasi keuangan belum belum apa maksimal gitu, Pak. Nah, ini kan ada yang asal pinjam. Nggak usah masyarakat di daerah, Pak. Di kota juga banyak tuh yang jadi korban pinjol. Misalnya Hmm. seperti itu, Pak ya. Bagaimana itu Pak potensi tersebut? Ya, Pak, kalau kita lihat statistik gitu ya, sebenarnya tingkat one prestasi 90 hari gitu ya, atau ekuivalen dari apa namanya NPL dari perbankan NPL. Ya. di fintech Pindar ini atau peer-to-peer lending sih eh, cukup terjaga Pak di 2,6% gitu. Dibandingkan dengan bank juga grossnya kan di kisaran 2,3 atau 2,2 gitu terakhir. Sebenarnya jadi cukup cukup ekuivalen gitu ya kalau kita lihat dari sisi eh, default rate-nya gitu ya. Nah, eh, tapi memang apa yang disampaikan Pak Budi tidak dipungkiri juga Pak gitu, kayak kelompok masyarakat di Indonesia tuh masih ada yang merasa karena data peminjam fintech ini belum teragregasi dengan data perbankan gitu ya. Sehingga mereka mikirnya wah kalau gagal bayar nggak apa-apa, nggak ada konsekuensinya gitu atau belum ada konsekuensinya gitu. Tapi sekarang dengan ada regulasi-regulasi yang lebih baik, sebenarnya di industri Pindar sendiri ada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama atau AFPI juga yang sekarang dengan OJK juga mulai memonitor misalnya satu orang tuh hanya maksimal boleh minjem dari 3 apa Pindar yang ada di Indonesia. Kalau dulu kan orang bisa bisa shopping pinjaman gitu ya, dan terus kemudian dibiarin gagal bayar aja gitu. Sekarang jadi lebih lebih terkontrol juga. Hmm. Dan ke depan gitu ya, jika misalkan data ini juga teragregasi dengan slick seperti data buy now pay later, kalau buy now pay later kan di perusahaan pembiayaan udah terintegrasi dengan slick gitu, jadi sehingga bisa dicek. Nah ini ke depan juga tentu masyarakat masyarakat akan lebih cautious lagi gitu ya untuk melakukan misalkan gagal bayar, karena mereka paham bahwa ada konsekuensi dari gagal bayar itu terhadap eh, nanti akses pendanaan di perbankan gitu ketika mereka mau ngambil KPR misalkan. Atau bahkan sekarang juga mulai terintegrasi dengan data human resources gitu ya. Jadi Hmm. orang kalau mau masuk kan apa terutama yang di perkantoran perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas, mereka juga selain melakukan cek terhadap kurikulum vitae sekarang melakukan cek terhadap pinjaman juga gitu. Jadi karena dikhawatirkan itu mengganggu mengganggu produktivitas dari perusahaan itu sendiri ya kalau misalkan ternyata apa kontak HR-nya atau kantornya atau atasannya dipakai sebagai kontak darurat dan akhirnya kena debt collector gitu. Ya. Jadi itu juga sekarang ada mekanisme-mekanisme yang menjaga agar default rate ini lebih terjaga lebih baik lagi.